Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Pananata, NIM 19591096. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan resume saya dalam pendidikan karakter anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi C, mekanisme pembentukan karakter. C. Mekanisme pembentukan karakter. Pertama, unsur dalam pembentukan karakter. Kita sering mendapat kenyataan bahwa seorang anak yang di usia kecilnya dikenal sebagai anak yang rajin beribadah, hidupnya teratur, disiplin menjaga waktu dan penampilan, serta taat terhadap kedua orang tuanya. Namun, setelah sekian lama berpisah dan kita bertemu di usia dewasa, kita tidak mendapati sifat-sifat yang pernah melekat di usia kecilnya yaitu. Sebaliknya, kita melihat bahwa sifat sudah berubah 180 derajat. Jangankan suara azan terdengar di menara masjid, datang ke masjid untuk beribadah saja sudah tidak pernah kelihatan lagi. Rupanya, perjalanan hidup telah merubah semua sifat baiknya. Mungkin faktor ekonomi, keluarga, lingkungan di mana tempat ia tinggal, dan mungkin pendidikan yang ia dapat dari orang dewasa telah merubah penyebab utama perubahan drastisnya. Pada sisi lain, kita juga sering menemukan orang yang memiliki sifat buruk, dan sifat buruknya itu tidak bisa merubah walau ribuan nasihat, peringatan telah diberikan kepadanya, seolah-olah tidak ada satu orang pun di dunia yang mampu mempengaruhi dirinya. Hasil perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum universal, maka perilaku membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian serius. Dalam berbagai literatur, ditemukan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman, akan menjadi karakter seorang, dan gen hanya menjadi salah satu faktor penentu. Dari orang tua, tentu saja karakter tidak bisa dibentuk. Namun jika gen hanyalah salah satu faktor dalam pembentukan karakter, kita akan meyakini bahwa karakter bisa dibentuk dan orang tua hanya memiliki andil besar dan dalam membentuk karakter anaknya. Orang tua disinilah adalah yang mempunyai hubungan genetik, yaitu orang tua kandung, atau orang tua dalam artian lebih luas, orang-orang dewasa yang berada di sekeliling anak memberikan peran yang berarti dalam kehidupan anak. Yang kedua, proses pembentukan karakter. Pertama, merupakan suatu proses yang terus-menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat kejiwaan yang berlandasan pada semangat pengabdian dan kebersamaan. Yang kedua, menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan. Ketiga, membina nilai atau karakter sehingga penampilan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai filsafat hidup. Yang ketiga, tahap-tahap pendidikan karakter. Tahap pada dominan kesadaran aturan. Usia 0-2 tahun, aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Usia 2-8 tahun, aturan disikapi bersifat sakral dan diterima pada pemikiran. Usia 8-12 tahun, aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Tahapan pada dominan pelaksanaan aturan. Usia 0-2 tahun, aturan dilakukan hanya bersifat motorik. Usia 2-6 tahun, aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri. Usia 6-10 tahun, aturan dilakukan sesuai kesepakatan. Dan usia 10-12 tahun, aturan dilakukan karena sudah dihimpun. Sedangkan penelitian Colbreth menghasilkan rumus 3 tingkat atau level dalam perkembangan moral, yakni tingkat 1 prakonvensional atau prokonvensional. Tahap 1, orientasi hukum pada kepatuhan. Adapun yang menjadi pujian atau hadiah adalah baik, dan adapun yang dikenal hukuman adalah buruk. Tahap 2, orientasi instrumental atau hisbi
buat baik apabila orang lain berbuat baik padanya, dan yang baik itu adalah bila satu sama lain berbuat hal yang sama. B. Tingkat 2 konvensional atau compensation. Tahap 3, orientasi kesepakatan timbal balik, sesuai dipandang baik untuk memenuhi anggapan orang lain atau baik karena disepakati. C. Tingkat 3, post-konvensional. Tahap 5, orientasi kontrak sosial legalistik, sesuai dianggap baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat. Tahap 6, orientasi prinsip etika universal, sesuai dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal dari mana dan aturan dijabarkan. Dalam pandangan Islam, tahapan-tahapan pengembangan dan pembentukan karakter dimulai sedini mungkin, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Dari hadis di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan karakter dapat diklasifikasikan dalam tahap-tahapan sebagai berikut. Pertama, tauhid dimulai sejak usia 2-2 tahun. 2. Adab 5-6 tahun. Menurut Hidayatullah, pada fase ini hingga berusia 5-6 tahun, anak dididik budi pekerti, terutama yang berkaitan dengan nilai karakter. Pertama, jujur, tidak berbohong. Kedua, mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Keempat, mengenal mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab diri sampai 7-8 tahun. Perintah agar anak usia 7 tahun mulai menjalankan salat menunjukkan bahwa anak mulai dididik untuk bertanggung jawab, terutama dididik bertanggung jawab pada diri sendiri. Anak boleh diminta untuk membina dirinya sendiri. Anak mulai dididik untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban dirinya sendiri. Keempat, caring atau peduli 9-10 tahun. Setelah anak dididik tentang tanggung jawab, maka selanjutnya anak dididik untuk mulai peduli pada orang lain, terutama teman sebaya di setiap hari ia bergaul, menghargai orang lain, menghormati hak orang lain, bekerja sama di antara teman-temannya, membantu dan menolong orang lain, dan lain-lain merupakan aktivitas yang sangat penting pada masa ini. Kemandirian 11-12 tahun. Berbagai pengalaman yang telah dilalui pada usia sebelumnya makin memantangkan karakter anak, sehingga akan bawa anak pada kemandirian ini. Keenam, bermasyarakat 13 sampai dengan seterusnya. Pada tahap ini anak dipandang telah siap memasuki kondisi kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, anak telah siap bergaul di masyarakat dengan berbekal pengalaman-pengalaman yang telah dia lalui sebelumnya. Setidaknya ada 2 nilai yang penting dimiliki oleh anak walaupun masih bersifat awal atau belum sempurna, yaitu integritas dan kemampuan beradaptasi.